Semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat waist bag granny square. Di sini saya menggunakan benang politik, juga menggunakan benang polycherry ya. Untuk benang polycherry ini nanti kita double playnya atau kita rajut dua helai sekaligus ya. Untuk project ini saya menggunakan kombinasi 3 warna dan saya menggunakan hackpen nomor 5. Sebelum melanjutkan, bantu subscribe, like, comment, dan share ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama buat magic ring. Sebenarnya ini kita awali dengan benang warna hitam ya. Tapi supaya tutorialnya lebih jelas, sampelnya saya menggunakan warna abu-abu. Nah, setelah membuat magic ring, buat 3 rantai. Kemudian 2 DC di dalam magic ring. Tiga rantai di awal putaran tadi kita hitung sebagai 1 DC ya. Jadi ini jumlahnya 3 DC. Kemudian buat 2 rantai. Selanjutnya buat 3 kali lagi seperti ini, 3 DC 2 rantai. 1 2 dan 3 DC, lalu 2 rantai, 1 2. Buat sebanyak 2 kali lagi ya di dalam magic ring. Oke, 1 2 3 4 selesai. Kemudian tarik ujung benangnya dan terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Lanjut putaran kedua, terlebih dahulu slip stitch di setiap lubang ya. Lubang berikutnya slip stitch. Slip stitch yang terakhir di space yang kita buat 2 rantai ini. Oke, jadi ada 4 kali slip stitch ya teman-teman. Baru kemudian buat 3 rantai untuk putaran kedua, lalu 2 DC di lubang yang sama. 3 rantai di awal putaran tadi kita hitung sebagai 1 DC, jadi jumlahnya ada 3 DC. Lanjut buat 2 rantai, kemudian di lubang yang sama buat 3 DC lagi. Untuk putaran kedua ini kita akan membuat bagian sudut ya sebanyak 4 buah dengan pola yang sama, yaitu 3 DC, 2 rantai 3 DC di lubang yang sama. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita ulangi saja di setiap lubang itu kita isi dengan 3 DC, 2 rantai, dan 3 DC. Oke, 1 2 3 4 sudut selesai di putaran kedua. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Dan buat 1 rantai, lalu gunting benangnya. Dan untuk 1 warna selesai ya teman-teman. Untuk warna hitam di bagian dasarnya. Kemudian kita akan ganti warna biru. Ini saya menggunakan benang polycherry. Nah, supaya ukurannya sama dengan benang politik, di sini saya double ya helainya seperti ini. Yang 1 helai kita ambil dari dalam gulungan benang. Baru kemudian kita lanjutkan buat putaran ketiga. Langsung kita masuk ke salah satu lubang sudut ya di sini.
yang kita buat 2 rantai, masukkan benang warna biru, kemudian buat 3 rantai. 1, 2, 3. Buat 2 DC di lubang yang sama. Selanjutnya buat 2 rantai dan 3 DC di lubang yang sama. Jadi ini sudut yang pertama ya teman-teman. Lanjut ke bagian sisinya. Di sini terdapat satu space. Di space yang ini kita isi dengan 3 DC. Kita bertemu lagi di sudut yang kedua. Selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja ya polanya seperti ini hingga ke akhir putaran. Bagian sudut kita isi dengan 3 DC, 2 rantai 3 DC. Kemudian di bagian sisi, di space yang ini kita isi dengan 3 DC. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Lanjut putaran keempat, slip stitch sebanyak 3 kali. Untuk bagian sudut polanya sama, yaitu buat 3 rantai 2 DC. Lalu buat 2 rantai dan 3 DC di lubang yang sama. Selanjutnya di masing-masing space kita isi dengan 3 DC. Space berikutnya isi lagi dengan 3 DC. Jadi bagian sisi pada putaran keempat ini terdapat 2 space yang masing-masing space-nya kita isi dengan 3 DC ya. Putaran keempat selesaikan hingga ke akhir putaran. Lanjut nanti putaran kelima polanya sama, tapi nanti ada penambahan satu space ya di bagian sisinya setelah bagian sudut. Dan selesaikan hingga putaran kelima. 1, 2, 3, 4, 5 putaran selesai. Untuk putaran kelima setelah bagian sudut itu terdapat 3 space ya. Masing-masing space kita isi dengan 3 DC. Kemudian terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Untuk benang warna biru selesai ya, buat satu rantai lalu gunting benang. Sisa benangnya dirapikan dengan cara tarik ke bagian belakang lalu gunting sekali lagi dan bakar tipis-tipis. Putaran ke-6 kita akan ganti lagi warna benang. Di sini saya gunakan warna abu-abu ya. Masuk ke salah satu lubang sudut. Tarik kemudian buat 3 rantai. Untuk pola di bagian sudut sama seperti putaran sebelumnya, yaitu buat 2 DC setelah membuat 3 rantai. Selanjutnya buat 2 rantai dan 3 DC di lubang yang sama.
Lanjut, di masing-masing space isi dengan 3 DC. Di putaran ke-6 ini terdapat 4 space ya. Jadi kita isi masing-masing space itu dengan 3 DC. Nah, ini setelah bagian sudut yang pertama terdapat 4 space, 1, 2, 3, 4. Di masing-masing space kita isi dengan 3 DC. Kemudian sudut yang kedua, ulangi dengan pola yang sama hingga ke akhir putaran. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran, lalu buat satu rantai dan gunting benang. Selesai ya teman-teman, buat seperti ini dengan pola yang sama sebanyak 4 lembar. Dan keempat lembar granny square ini akan kita jahit menjadi waist bag. Oke, posisinya bagian belakang ke atas seperti ini, susun 3 lembar. Kemudian satukan ketiganya, jahit di bagian ini ya. Nah, di sini saya menggabung granny square ini menggunakan sistem jahit, yaitu pakai jarum tas pastry. Sebelum menjahit, pastikan posisinya itu tidak terbalik ya. Kita akan menjahit dari bagian belakang granny square. Masukkan jarum tas pastry ke lubang sebelum lubang sudut seperti ini. Kemudian jahit lagi di lubang bagian sudut ini sebanyak 2 kali karena di sini terdapat 2 rantai ya. Pastikan lubang di antara granny square yang pertama dan yang kedua itu sejajar dan jahit di setiap lubangnya. Oke, selesaikan menjahit hingga ke bagian ujung, tepatnya di lubang setelah lubang bagian sudut. Jahitan terakhir di lubang setelah lubang sudut ya. Kemudian kita jahit mati. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini bagian depannya dan ini untuk bagian belakangnya. Selanjutnya jahit lembaran ketiga memanjang ya, pastikan posisinya tidak terbalik dan jahit seperti yang tadi. Untuk lembaran yang keempat kita jahit di bagian ini ya, di bagian bawah sehingga membentuk seperti huruf L. Nah seperti ini ya teman-teman. Untuk cara menjahitnya itu sama seperti yang lembaran 1 dan 2 tadi. Lembaran ketiga dan lembaran 1 kita bentuk segitiga seperti ini ya. Dan untuk lembaran keempat itu posisinya tepat di bagian tengah. Lanjutnya jahit lagi bagian bawah dan bagian samping kiri ya. Sebelumnya ini kita beri penanda dulu supaya bisa kita balik teman-teman. Jadi kita akan menjahit di bagian dalamnya ya. Jadi kita balik dulu, ini untuk waist bagnya. Nah, setelah kita balik baru kita jahit dari bagian dalamnya.
Ini satu lubang sebelum lubang sudut ya teman-teman. Kita masukkan jarum touch pastry, kemudian lanjut di lubang bagian sudut. Pastikan sejajar ya antara lembaran yang atas dan lembaran yang bawah. Selanjutnya langsung memutar, kita jahit ke bagian atas atau ke bagian segitiga tadi ya. Jahitan yang terakhir tepat di lubang setelah lubang sudut. Lalu kita jahit mati. Oke teman-teman, proses menjahitnya selesai, kita balik lagi dan ini hasilnya. Selanjutnya kita akan merajut 2 kali putaran lagi ya di bagian atas. Kita masuk dari lubang sudut ya, buat 3 rantai, kemudian buat 2 DC. Di space berikutnya buat 3 DC. Selanjutnya di masing-masing space isi dengan 3 DC ya. Untuk di bagian sambungannya atau jahitan tadi itu kita isi dengan 3 DC. Kemudian langsung kita lompati ke space berikutnya, isi dengan 3 DC. Dan untuk di lubang sudut itu kita ikuti polanya seperti pola pada putaran sebelumnya, yaitu 3 DC, 2 rantai, 3 DC di lubang yang sama. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Di akhir putaran ini di lubang sudut kita buat lagi 3 DC di lubang yang sama dengan di awal putaran tadi ya. 3 DC kemudian 2 rantai, lalu slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Kemudian buat 1 rantai. Selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet. Selesaikan hingga ke akhir putaran, di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Untuk di lubang bagian sudut itu kita isi dengan 2 SC di lubang yang sama ya. Selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Terakhir di lubang bagian sudut isi dengan 2 SC di lubang yang sama. Lalu slip stitch di rantai 1 awal putaran tadi. Buat 1 rantai dan gunting benang. Untuk sisa benang dirapikan ya.
Oke, selesai dan ini dia hasilnya. Selanjutnya jahit ring D di sisi kiri dan kanan tas seperti ini. Kemudian kita akan memasang handles. Untuk cara membuat handle seperti ini, silahkan teman-teman klik link yang ada di bagian atas atau linknya sudah saya cantumkan di bagian deskripsi. Selanjutnya jahit furing, potong kain sesuai dengan ukuran waist bag dan jahit mulai dari tali yang kiri sampai tali yang kanan. Waist bag rajut granny square selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Selamat mencoba.